إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat azakumullah, seperti biasa kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, pedoman hukum. Itu kitab berisikan tentang hadis-hadis hukum, yang kita sampai di pembahasan tentang al-mawaqit, waktu-waktu salat. Akan kita bahas dua hadis. Sebagian ulama mencantumkannya satu hadis, satu nomor. Sebagian mencantumkan dua nomor hadis ini, yaitu hadis 47 dan 48. Namun terkadang dijadikan satu nomor karena maknanya sama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, yaumal khandaq, pada waktu peperangan Khandaq. Perang Khandaq dinamakan juga perang Ahzab karena berkumpulnya orang-orang kafir untuk menyerang, menggempur Rasul SAW yang ada di kota Madinah. Lalu dinamakan Khandaq yang artinya parit. Ini adalah usulan dari sahabat Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat berasal dari Persia yang kebiasaan mereka untuk bertahan supaya tidak bisa ditembus oleh musuh. Mereka membuat parit-parit sehingga musuh tidak bisa masuk. Ya. Maka dibuatlah parit atas usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan boleh kita menggunakan model-model gaya orang kafir, yang mana ini adalah bagian dari teknologi mereka yang tidak membahayakan, tidak memudaratkan, tidak bertentangan dengan syariat. Boleh menggunakan produk orang kafir, ya, baik kendaraan, persenjataan, teknik-teknik peperangan, itu boleh. Yang diharamkan itu kita mengikuti gaya orang-orang kafir yang menjadi ciri khas mereka, yakni tidak melakukan itu kecuali orang kafir misalnya, itu tidak boleh. Adapun dalam hal-hal yang sifatnya sana'at, yang sifatnya produk-produk orang kafir yang bermanfaat, maka boleh untuk kita mengikutinya, menirunya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kalau gaya orang kafir berkaitan agama, maka ini mutlak, hukumnya haram, bahkan bisa terjerumus kepada kekufuran. Kalau urusan agama, urusan ibadah, ini mutlak haramnya. Tapi kalau urusan adat kebiasaan orang kafir, dari cara berpakaian, cara makan dan semisalnya, kalau dia ciri khas mereka, maka haram kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Oleh karena itu, kalau kebiasaan orang kafir yang bukan lagi ciri khas mereka, maka menjadi boleh hukumnya. Seperti makan di meja makan, seperti kaum muslimin pakai dasi misalnya, itu bukan lagi ciri khas orang kafir. Kaum muslimin pakai celana, ya, tidak harus gamis, maka ini dibolehkan karena itu bukan lagi ciri khas orang kafir. Maka Rasul memanfaatkan teknologi orang-orang kafir dalam menggunakan metode perang mereka, itu membuat parit al-Khandaq. Apa kata Nabi SAW? Nabi mendoakan keburukan kepada orang yang zalim, di antaranya orang-orang kafir. Maka ini dibolehkan mendoakan kedzaliman secara umum, mendoakan kebinasaan kepada orang zalim, maksudnya secara umum. Rasul mengatakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi
kuburahum, kubur-kubur mereka. Ini menunjukkan penetapan adanya siksa kubur. Lalu wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka, semoga jadi dihancur, dibinasakan rumah-rumah mereka, naron, dengan api. Ini doa keburukan ini, tapi kepada orang yang telah berbuat zalim. Apa kedoliman mereka? Kata Nabi, kama syaghaluna anis salatil wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta. Ini kita tersibukkan dengan peperangan ini sehingga kita tidak salat wusta. Yang dimaksud salat al-asri atau salatil asri, yaitu salat asar. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan nanti para jamaah sekalian, makna salat wusta yang Allah sebutkan dalam Quran. Berarti Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, Al-Quran diterjemahkan oleh hadis, Al-Quran disyarahkan oleh hadis. Allah mengatakan hafidhu ala salawati dalam surah Al-Baqarah, wassalatil wusta, jagalah, pelihara oleh kalian semua salat dan juga salat wusta. Kita tidak paham apa itu salat wusta. Dari hadis inilah kita tahu, yakni salat wusta yang dimaksud salat al-asr. Summa salaha, kemudian Rasul salat asar tersebut, salat wusta tersebut, bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Ini menunjukkan pembahasan ini terkait mengqadha salat yang terluput, jemaah. Ya. Dan mu'alif membawakan hadis ini sebenarnya bukan tujuan utama tentang masalah mengqadha. Karena beliau nanti di akhir di pembahasan ini pun beliau akan membawakan bab khusus tentang qadha'ul fawaid, mengqadha salat yang terluput. Tapi mu'alif di sini ingin lebih menonjolkan tentang apa yang dimaksud dengan salat wusta itu sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan salat al-wusta? Karena para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu, ya. Coba di antara pendapat yang khilaf yang sangat kuat itu, salat wusta itu apa? Di antaranya dua kubu perbedaan pendapat ulama yang sangat menonjol. Yang pertama, salat wusta katanya salat asar, dan itu yang kuat di antara pendapat. Yang kedua, salat wusta salat apa? Baik. Salat wusta berdasarkan hadis ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul menjelaskan tata cara waktu salat, tata cara waktu salat. Itu Jibril datang pada waktu salat apa? Salat duhur. Nah, sehingga sebagian ulama berkesimpulan berarti urutan salat itu yang pertama zuhur, ya, yang kedua maghrib, yang ketiga asar, yang kedua maghrib, yang kedua zuhur, yang ketiga maghrib, asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Ya. Yang pertama apa? Zuhur, kedua asar, ketiga maghrib, keempat isya, kelima subuh. Berarti kalau urutan solat pertama itu zuhur, berarti solat wusta tengah-tengahnya apa? Maghrib. Ini khilaf ulama antara yang mengatakan maghrib dengan yang mengatakan asar. Namun ada juga yang berpendapat subuh, diantaranya dulu sebelum rujuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa solat wusta kata beliau solat subuh. Namun kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i akhirnya beliau walaupun tetap pada pendapatnya subuh, namun karena hadis-hadis yang sangat jelas bahwa salat wusta adalah asar, maka Imam Syafi'i seolah telah rujuk dari pendapatnya salat subuh menjadi salat asar. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza sahal hadits fahuwa madhhabi, kalau hadis itu sahih maka itulah pendapatku. Yani dulu Imam Syafi'i mungkin belum menemukan hadisnya, ternyata hadis yang sahih bahwa salat wusta adalah salat asar, maka dengan demikian berarti Imam Syafi'i seolah telah rujuk kepada pendapatnya bahwa yang sahih salat wusta adalah salat asar, sebagaimana hadis yang kita baca ini nanti. Taib. Walahu an Abdullah bin Mas'udin, dan juga beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala habasal musyrikun, orang-orang musyrikin telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menahan Rasulullah SAW an salatil asr, dari salat asar. Menahan salat asar yakni mereka menyibukkan Rasul dari salat asar sehingga Rasul tidak mampu melakukan salat asar hatta ihmarratis syams, sampai matahari memerah, awis farrat, sampai menguning. Perhatikan jamaah sekalian, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, syaghaluna an salatil wusta, mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, salatil asr, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara, semoga Allah Ta'ala memenuhi mulut-mulut mereka, rongga-rongga, yakni badan mereka, ya, kuburahum, dan kuburahum, dan kubur-kubur mereka dengan api. Atau beliau Rasulullah bersabda, hasyallahu, hasya yakni semoga, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi, ya, ajwafahum wa kuburahum nara, rongga-rongga mereka, badan mereka, ini semua lubang mereka dipenuhi dengan api, dan juga kubur-kubur mereka. Taib. Ini hadis ada dua riwayat, pertama dari Ali bin Abi Thalib, yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud. Perbedaannya jemaah, kalau hadis Ali bin Abi Thalib, Rasul disibukkan oleh orang kafir sampai tenggelam matahari, sehingga Rasul baru bisa salat asar kapan? Ma baina al-maghrib wal isya. Tapi di hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasul disibukkan belum sampai maghrib, tapi menjelang maghrib matahari memerah atau matahari menguning, yang itu belum maghrib, ya. Seolah ada dua riwayat. Maka bagaimana cara menggabungkannya para jamaah sekalian? Cara menggabungkannya adalah, yang pertama, kejadiannya bukan satu hari. Jadi di hari pertama sampai maghrib Rasul disibukkan oleh orang-orang musyrikin sehingga terluput sholat asar. Yang kedua hari keduanya itu terjadi disibukkan pula, namun tidak sampai maghrib tapi sampai matahari menguning. Ini cara penggabungannya yang pertama, ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam, Tanbihul Afham bi syarhi kitab Umdatul Ahkam. Yang kedua, para jamaah sekalian, satu peristiwa. Namun bagaimana yang satu kata Ali bin Abi Thalib, atau dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, sampai menjelang sampai maghrib, sehingga Rasul melakukan pada maghrib, pada tenggelamnya matahari antara maghrib dan isya Rasul melakukannya. Sementara kata Ibnu Mas'ud belum maghrib matahari memerah atau menguning. Maka yang kedua cara penggabungannya adalah bahwa memang tidak sampai maghrib, namun karena para sahabat mempersiapkan wudu dan semisalnya, orang tentu perlu persiapan, sehingga sampai akhirnya Rasulullah SAW pun dan para sahabat melakukannya akhirnya kapan? Ba'da maghribnya, atau setelah masuk waktu maghrib. Walaupun Rasul dan para sahabat disibukkan oleh orang kafir sehingga terluput salat asar itu, walaupun belum sampai maghrib, belum. Namun karena tentu persiapan dan semisalnya, sampailah akhirnya Rasul pun melakukannya ba'da maghrib. Dan jemaah yang perlu perhatikan bahwa Rasul ketika salat asar yang dilakukan di waktu maghrib, beliau salat asar terlebih dahulu, baru kemudian beliau melakukan salat maghrib. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menjamak salat atau ketika kita mengqadha salat adalah wajib sesuai dengan urutannya. Makanya jamak takhir menurut pendapat yang kuat di antara madhab. Kalau menurut madhab Syafi'i, jamak takhir ya, yakni duhur dibawa ke asar atau maghrib dibawa ke isya. Taib. Yang kita dahulukan mana salat ini? Apakah sahibul waqti yang punya waktu dulu, yakni kalau dibawa ke asar dulu baru duhur, atau dibawa ke isya dulu baru maghrib?
Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Madhab Syafi'iyah mengatakan yang berhak sahibul waqti terlebih dahulu, karena dia yang punya waktu, maka kita hormati yang punya waktu. Namun madhab jumhur mayoritas sebagaimana adalah dasarnya hadis ini tadi, Nabi SAW tetap sesuai urutannya kalau salat. Maka kalaupun jamaah takhir kita tetap urutannya dulu, zuhur dulu baru asar, ya. Demikian pula salat yang lainnya. Salat apa? Salat misalnya maghrib dulu baru isya, yang dilakukan di waktu isya. Termasuk kalau mengqadha salat yang terluput. Misalnya orang terluput 2 kali salat, dia lupa, dia tidur, tidak salat subuh, tidak salat zuhur karena bangun-bangun waktu asar. Mungkin tidurnya terlalu nyenyak, atau mungkin minum obat gitu yang ngantuk sekali. Bangun-bangun salat asar jemaah. Dia tidak salat subuh, dia tidak salat zuhur, lalu pas waktu asar dia bangun. Salat apa yang harus dia lakukan? Apakah asar dulu? Al-jawab la. Dia salat subuh dulu 2 rakaat, qomat lagi salat zuhur dulu, salat zuhur 4 rakaat, iqamah lagi, baru kemudian salat asar 4 rakaat. Kenapa harus 4? Enggak boleh dikosor. Kosor itu hanya bagi musafir saja. Kosor itu hanya satu sebabnya, itu musafir. Selain musafir tidak boleh kosor. Adapun jamak boleh. Banyak sebabnya selain musafir, banyak karena sakit, karena al-hajah al-aridah, karena hujan, ya. Dan juga misalnya wanita yang sakit istihadah boleh untuk menjamak salat. Jadi kalau jamak ini banyak sebabnya kecuali qasar. Nah, kita ambil beberapa faedah dari hadis. Faedah yang pertama, para jemaah sekalian, kedua hadis ini menjelaskan tentang nama salat wusta. Yang dimaksud salat wusta ini salat asar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman tentang salat wusta. Lalu disebutkan oleh hadis tafsirannya bahwa dia adalah salat asar, ya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau mengatakan tentang masalah ini. Beliau mengatakan ya'murullahu ta'ala bil muhafadzati 'ala shalawat. Di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah memerintahkan menjaga seluruh salat. Menjaga yakni menjaga dilakukan pada waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajiban, menjaga sunnah-sunnahnya, ya, dilakukan tepat pada waktunya. Itu diperintahkan dijaga seluruhnya, fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hifdhi hududiha, dan Allah memerintahkan menjaga, maknanya apa? Menjaga batasan-batasannya. Wa adaiha fi awqatiha, dan menunaikannya tepat pada waktunya. Ada orang yang pada waktu salat namun tidak pada waktu-waktu yang utama, sengaja mengakhir-akhirkan waktu salat misalnya. Ini termasuk orang yang disebutkan di dalam Al-Quran yang celaka dengan salatnya, waliyadzubillah. Jadi fawailul lil musallin, orang yang lalai atau celaka orang dengan sebab salatnya, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Ini kalau kita baca tafsiran para ulama, maksud dari ayat lalai sahun itu maknanya apa jemaah? Ay ta'khiruha an awqatiha, yakni mengakhir-akhirkan dari waktunya. Itu yang dimaksud celaka orang dalam salatnya. Maka Allah memerintahkan menjaga di sini, menjaga yakni menjaga wa adaiha fi awqatiha, menjaga menunaikannya tepat pada waktunya, sesuai dengan ketika dikumandangkannya azan. Lalu para jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa khassa ta'ala min bainiha bimazidit ta'kidi salatul wusta. Lalu Allah mengkhususkan untuk memerintahkan menjaga salat ini, yang lebih ditekankan kita untuk betul-betul hati-hati dalam menjaga salat ini, yaitu salat wusta, kata Imam Ibnu Katsir. Berarti para jemaah, kalau kita disuruh memilih antara maghrib, isya dan semuanya untuk betul-betul kita memperhatikan, dibandingkan salat wusta dan salat asar, maka salat asar yang harus kita prioritaskan. Padahal justru banyak muslimin yang semangat dalam salat maghrib, semangat dalam mungkin salat-salat yang zuhur, tapi tidak pada saat salat asar. Bahkan salat asarnya kadang-kadang di rumah atau nanti
Di akhir-akhirkan waktu, apalagi waktu pulang kerja. Kadang-kadang sampai tidak sholat karena macet di jalanan semisalnya. Ini kalau muslim yang memahami tentang masalah ini pada zaman sekalian, demi Allah dia tidak akan menyia-nyiakan tentang sholat asar. Karena sholat asar memiliki banyak sekali kekhususan dibandingkan sholat-sholat lainnya. Di antaranya jemaah, di antaranya yang pertama, kekhususan sholat asar dibanding sholat yang lainnya. Yang pertama, sholat asar adalah sholat wusta yang Allah perintahkan untuk menjaganya secara khusus dibanding sholat-sholat lainnya. Karena Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kalian semua sholat dan sholat wusta. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau disebutkan yang khusus setelah yang umum, ya, maka ini menunjukkan pembatasan, menunjukkan keutamaan, menunjukkan syarat kemuliaan. Hafidhu ala salawat, umum. Lalu wassalatil wusta, disebutkan pula salat secara khusus. Ini berarti menunjukkan yang disebutkan secara khusus ini menunjukkan kemuliaan, keagungan. Seperti tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat dan juga malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril khusus, istimewa dibanding malaikat-malaikat yang lainnya. Ya, itu satu ya. Jadi salat asar dia salat wusta yang Allah khususkan untuk kita menjaganya. Yang kedua jemaah sekalian, khususan salat asar adalah besarnya ancaman dan beratnya hukuman bagi yang meninggalkannya dibanding salat-salat lainnya. Besarnya ancaman dan beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan salat asar. Yang pertama, akan dihapuskan amalannya. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Hadis Bukhari Muslim. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh dia telah batal seluruh amalannya. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud batal di sini, batal bukan seluruh amalan, tapi batal amalan pada hari itu saja. Yani dia pagi tadi sedekah, pagi tadi sholat subuh, pagi tadi duhur, dia siang tadi duhur, dengan meninggalkan sholat asar batal seluruh amalannya. Yani tidak mendapatkan pahala. Ya. Karena menurut Imam Ibnu Qayyim, bahwa orang yang meninggalkan itu ada dua macam. Meninggalkan secara total dan meninggalkan sebagian. Kalau meninggalkannya secara total, maka yang batal, yang gugur, yang hangus pun total. Tapi kalau meninggalkannya sebagian, juz'i saja, maka yang gugurnya, yang batal, yang hangusnya pun ya sebagian, tidak total. Maka yang meninggalkan salat asar, yang gugur, yang hangus tidak semua amalan, tapi amalan di hari itu saja. Itu satu ya. Yang kedua, Nabi gambarkan orang yang meninggalkan salat asar itu seperti orang yang bangkrut, kehilangan anak, istri, hartanya. Bayangkan cuma orang kalau sudah istrinya kabur, anaknya kabur, hartanya hangus, terbakar misalnya. Seperti itulah orang yang meninggalkan salat asar. Kata Nabi SAW, alladzi tafutu salatul asri, orang yang terluput, yang meninggalkan salat asar, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, seolah dia telah kehilangan ahlahu, keluarganya, anak istrinya, wa malahu, dan hartanya. Yang ketiga, ya, kekhususan salat asar jemaah sekalian dibanding salat yang lain adalah bahwa pahalanya itu dilipat gandakan dan diselamatkan dari api neraka bagi orang yang betul-betul menjaga salat asar. Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah, bahwasanya salat asar ini, kata Nabi, uridat ala man kana qablakum, pernah diwajibkan kepada orang sebelum kalian salat asar ini. Namun fadayya'uha, namun mereka itu menyia-nyiakannya, mereka itu melalaikannya, kaum tersebut sebelum kita. Maka kata Nabi, faman hafadhu 'alaiha kana lahu ajruhu marratain, maka siapa yang menjaga salat asar, dia pahalanya itu dua.
pahala yakni mengikuti sebagaimana umat yang terdahulu, dan yang kedua mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang Nasrani kalau masuk Islam pahalanya 2 dia. Demikian pula kita sholat asar pahalanya 2. Kalau sholat-sholat yang lain tidak, tapi sholat asar 2. Orang Nasrani masuk Islam pahalanya 2. Tapi bukan berarti antum harus kafir dulu baru masuk Islam lagi. Tidak demikian maknanya. Maksudnya kalau orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa dahulunya, menjalankan syariat Nabi Isa, lalu datang Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya 2. Sebagaimana kata Nabi kepada penguasa Romawi Heraklius, kata Nabi SAW, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau dan engkau akan selamat, dan Allah beri kamu pahala atau ganjaran 2 kali lipat atau double. Lalu wala salata ba'da hatta yatlu'a asyahid, dan tidak ada salat setelahnya. Setelah salat asar tidak ada salat setelahnya sampai yatlu asyahid, sampai terbitnya bintang ini, sampai tenggelamnya matahari. Artinya tidak boleh salat apapun setelah salat asar ya. Dan ini pembahasannya ada nanti, pembahasan khusus tentang salat-salat yang dilarang pada waktu-waktu tertentu. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Kemudian jemaah sekalian, Nabi mengatakan lam yalijin nar, tidak akan masuk neraka selamanya. Lan yalijan nar, tidak akan masuk neraka selamanya orang yang shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Salat apa namanya? Sebelum tenggelam matahari, sebelum terbit matahari. Salat asar dan salat subuh ya. Maka inilah keistimewaan salat asar. Yang keempat, dijanjikan melihat wajah Allah bagi orang yang menjaga solat subuh dan solat asar bersamaan. Kata Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Idh nadhara ilal qamar, tiba-tiba beliau melihat purnama, melihat bulan. Yang saat itu Lailatul Badar sedang puncak-puncaknya purnama, yakni indah kelihatannya dan terang. Ya. Lalu beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian, kata Nabi, akan melihat Allah nanti di hari kiamat, maksudnya seperti kalian melihat bulan ini. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain, seperti melihat matahari. Yani Nabi menyerupakan cara memandang Allah kelak di hari kiamat dengan melihat bulan purnama dan melihat matahari. Ya. Kenapa disamakan dengan melihat bulan ini jemaah sekalian? Karena sama dari segi kecerahannya, kejelasannya, min haitsul wuduh, dari segi jelasnya. Yani melihat Allah nanti tidak akan kesulitan, tidak akan desak-desakan. La tudammuna fi ru'yatihi, kata Nabi. Tidak desak-desakan. Ya, la tudarruna, tidak memudaratkan. Yani ada orang yang melihat sesuatu yang sulit itu sampai mati, sampai pingsan, kegencet-gencet, keinjak-injak. Ya, seperti kalau lagi nonton konser dangdut, mati lagi nonton konser. Kalau dangdut jarang mati ya. Konser ya, keinjak-injak cuma. Nah, melihat Allah enggak demikian, kata Nabi SAW. Lalu apa yang Nabi sabdakan bagaimana cara supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, fa in istata'tum an la tughlibu ala salatin qabla tulu'i ala salati qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian sanggup untuk tidak benar-benar melalaikan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelam matahari, lakukan. Yani supaya kalian bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti penyebutan amalan dan ganjaran secara khusus seperti ini menunjukkan keutamaan salat asar dan salat subuh tersebut berjamaah. Ya. Oleh karena itu Imam Al-Khattabi mengatakan hada yadullu ala anna ru'ya qad yurja nailuha bil muhafadati ala hataini salataini. Kata Imam Al-Khattabi, dengan hadis ini kita dapat memahami bahwa melihat wajah Allah itu dapat dicapai dengan cara kita menjaga 2 salat ini, salat subuh dan salat asar. Terakhir yang berapa?
Yang kelima, Allah menjanjikan surga secara khusus bagi orang yang solat subuh, solat asar. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang solat di dua waktu yang dingin, yang dimaksud solat subuh dan solat asar, maka dia masuk surga. Nah, janji semacam khusus seperti ini, ya, ini menunjukkan keistimewaan kedua solat ini. Lalu apa hikmahnya jemaah sekalian? Apa hikmahnya dua solat ini digabungkan antara subuh dengan asar? Antum ingat sebuah hadis di mana malaikat yang melaporkan amalan itu kepada Allah itu datangnya secara sip-sipan. Yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Silih bergantian. Malaikat yang ada pada kalian, kata Nabi, silih bergantian, sip-sipan yakni. Malaikat siang dan malaikat malam yang ada pada kalian, fayajtami'una fi salati subhi wa salatil asr. Mereka itu berkumpul, gantiannya itu loh, sip-sipannya itu pada saat kapan? Salat subuh dan salat asar. Maka yang malaikat malam turun pada waktu subuh. Malaikat malam turun pada waktu asar. Dia jaga sampai subuh. Malaikat siang itu nanti mereka turun di waktu subuh, dan mereka di waktu asar lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat malam demikian lapor mereka. Kapan lapor malaikat malam? Di waktu subuh mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa laporan mereka jemaah? Mereka melaporkan ketika Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, dan Allah Maha tahu, wa huwa a'lam, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Maka malaikat mengatakan, bagi mereka yang solat pada salat subuh, salat asar, menjaga pada waktunya dan salat berjamaah di masjid kaum muslimin, tentu malaikat akan mengatakan, kata malaikat, atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami datangi mereka, mereka sedang salat subuh, dan kami tinggalkan mereka, mereka pun sedang salat asar. Kami datangi mereka, mereka sedang salat asar, kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat subuh. Yani mereka menjaga dua salat ini. Makanya kata Imam Ibn Battal bahwa salat subuh ketika mendapatkan perhatian dari Allah pada hari kiamat secara khusus seperti ini, itu kenapa dikhususkan dua salat ini digabungkan? Alasannya karena malaikat berkumpul pada saat tersebut melaporkan amalan-amalan hamba. Maka jemaah sekalian ya, malaikat melaporkan amalan itu 3 waktu. Amalan tahunan di bulan Sya'ban, amalan mingguan di hari Senin dan Kamis. Turfa'ul a'mal ila rabbil alamin fi yaumil itsnain wa yaumil khamis. Diangkat amalan kepada Allah, dilaporkan yakni kapan? Setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Dan amalan harian kapan dilaporkannya oleh para malaikat? Setiap asar dan setiap subuh. Ya, sip-sipan menjaga kita, dan kita patut bersyukur jemaah. Bayangkan kalau amal kita itu yang nyatat bukan malaikat, karena malaikat Allah anugerahkan, Allah beri kemampuan malaikat untuk tidak pernah lupa, malaikat itu. Jadi antum jangan khawatir. Dan Allah bedakan, yang nyatat amal jelek malaikat khusus, yang nyatat amal baik khusus malaikatnya, tidak campur. Jadi tidak akan ketukar orang berzina dicatat tahajud, orang tahajud catat zina misalnya, keliru malaikatnya. Tak mungkin. Karena malaikat yang sebelah kanan kita, dia tidak akan mencatat kecuali tahajud, sedekah, ngaji seperti ini. Yang di kiri diam, giliran aku pokoknya sing ngaji-ngaji diam aja. Tapi giliran berzina baru dia zina, pacaran, minum khamar, nipu, joget dan semisalnya. Jadi tidak akan tertukar dan tidak akan lupa. Ya. Kalau kita kadang kita bisa lupa jemaah. Maka bayangkan kalau Allah itu mengatakan kepada kita, wahai hambaku, catatlah amal-amal kalian wis. Disuruh catat masing-masing. Demi Allah kita banyak ruginya nanti. Banyak lupa, semalam suntuk tahajud, pas besoknya lupa kita nyatat jemaah. Lupa, enggak tercatat. Maka inilah keindahan, kenikmatan khidmatnya para malaikat untuk kita. Maka wajib kita mencintai para malaikat, wajib kita untuk menghormati para malaikat. Jangan usir malaikat dengan cara apa?
dengan cara berbuat dosa dan maksiat. Rumah yang ada musiknya malaikat keluar, rumah yang banyak maksiatnya malaikat keluar. Gambar-gambar anjing ada di rumah, patung-patung makhluk bernyawa, itu mengusir malaikat secara tidak langsung. Dan itu menunjukkan apa jemaah sekalian? Menunjukkan rahmat jauh dari rumah yang seperti itu. Maka Nabi mengatakan la tadkhulu malaikatun baitan fiha sur awil kalb. Malaikat tidak masuk rumah yang ada padanya gambar patung dan anjing. Nah, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini para jemaah sekalian. Yang pertama, ihtimamun Nabi bis shalah. Perhatian Nabi terhadap salat. Wa ta'atsaruhu min fawati waqtiha. Dan keprihatinan Nabi kalau terluput. Sampai-sampai Nabi dongkol gitu loh. Kita kan dongkolnya itu kalau kehilangan langganan, dongkol kita ini. Waduh, langganan rek. Padahal tak tinggal sholat 5 menit tuh, kabur langganan. Kayak rugi gitu. Sholat, langganan kabur. Nabi terbalik. Kalau Nabi itu dongkol kalau Nabi terluput sholat. Sampai Nabi laknat orang-orang kafir. Berarti betul-betul perhatian Nabi terhadap sholat. Dan sholat jamaah sekalian perhatikan adalah perkara urusan-urusan dunia. Sholat itu kan urusan di dunia yang paling Nabi sukai. Jadi sholat itu kalau dalam pandangan Nabi SAW, sholat itu adalah suatu kenikmatan, suatu kenikmatan, kelezatan. Ya, kita harus mencapai derajat itu. Kita pun harus merasakan sholat itu keindahan, kenikmatan. Karena sholat itu munajat kita kepada Allah. Tenang orang kalau sudah sholat, khusyuk dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidaklah berdialog langsung kepada Allah kecuali dalam 2 hal, dalam sholat dan dalam membaca Quran. Maka Nabi mengatakan hubbiba min amri dunyakum, diberi kecintaan kepadaku urusan dunia kalian, kata Nabi, an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Diberi kecintaan 3 perkara urusan dunia kalian. Pertama, wanita. Nah, maka cinta kepada wanita ini sunnah, mengikuti petunjuk Nabi. Cinta perempuan, tapi yang halal, bukan semua perempuan dicintai. Cinta perempuan, cinta istri maknanya. Ibadah jemaah, ibadah. Subhanallah. Nabi saja dengan pedenya ditanya orang, ditanya Amr bin Al-As, ya Rasulullah, ayyu nas ahab ilaik, ya Rasul, manusia yang paling kau cintai siapa? Pertanyaannya manusia. Jawabannya apa kata Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang paling kau cintai. Wa minar rijal, nek laki-laki siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, abuha, bapaknya. Ini menunjukkan Nabi demikian pedenya. Ditanya siapa manusia yang paling dicintai, Nabi jawab istrinya. Menunjukkan cinta istri, cinta perempuan yang halal, ini adalah perkara bagian daripada bagian syariat kita jemaah. Ya, maka ini sunnah para anbiya nikah itu. Jangan main-main dengan nikah itu. Ibadah yang agung, ibadah yang agung. Makanya saking agungnya nikah jemaah. Kalau dulu ketika masih kafir menikah, ketika masuk Islam, pernikahannya zaman kafir dianggap dihormati oleh Islam. Tidak perlu nikah lagi. Maka keliru kalau ada orang kafir masuk Islam disuruh kawin lagi, keliru. Tidak ada dalil satupun. Para sahabat dahulu kafir, para sahabat musyrik dulu masuk Islam, Nabi tidak suruh mereka kawin lagi. Ya, maka nanti saudara kita insya Allah ya tidak perlu dinikahkan lagi. Ya, tapi dihormati pernikahan dulunya, dihormati dalam Islam. Lalu yang kedua kata Nabi siapa? Apa? At-tib, wangi-wangian, parfum. Ini luar biasa. Kita ini sekarang pakai parfum jangan hanya karena kesenangan biasa saja, itu ibadah. Karena itu kesenangannya Nabi SAW. Ibadah jangan pakai parfum. Apalagi konon kalau bau itu setan senang, jin senang. Yang bau-bau itu jin senang. Nah, yang harum-harum dideketin para malaikat. Makanya malaikat tidak suka yang bau-bau karena itu kesukaannya setan. Ya. Disebutkan dalam hadis orang yang ke masjid tapi bau bawang. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, terganggu malaikat apabila Bani Adam terganggu. Kalau kita terganggu karena bau, malaikat pun terganggu, tidak suka yang bau-bau. Maka harum.
Lalu yang ketiga kata Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan salat adalah penyejuk mata hatiku. Jadi salat itu indah. Coba kita jamaah biasakan bagaimana caranya supaya salat menjadi indah. Artinya dipelajari bagaimana kiat khusyuk dalam salatnya. Sebelum salat, saat sedang salat. Kiat-kiat agar khusyuk. Dan kita harus meyakini bahwa salat adalah munajat seorang muslim dengan hamba. Makanya seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, aqrab ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid faaksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba itu saat hamba sedang sujud. Sedekat-dekat Allah dengan hamba saat hamba sedang sujud, maka perbanyak doa. Perbanyak doa. Ini luar biasa jemaah ya. Rahasia sujud. Sujud itu kan kita menyentuhkan dahi kepala yang paling tinggi di bumi yang paling rendah. Namun itu saat paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sedang merendahkan kepala kita. Cuman itu saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam rangka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat di sini, faedah di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Nabi sangat perhatian terhadap salat dan sangat merasa prihatin, dongkol kalau sampai terluput waktu salat tersebut. Berikutnya faedah dari hadis, anna al-waqta al-mukhtar lil 'asr ma qabla al-isfirar syams. Waktu asar yang terbaik itu ya sebelum menguning. Karena tadi dikatakan sebelum memerah, sebelum menguning, menunjukkan waktu asar itu adalah waktu-waktu yang afdolnya. Waktu sebelum matahari menguning. Oleh karena itu pada pembahasan yang lalu dijelaskan, salat asar sahabat Rasul bersama Rasul di Masjid Nabawi, lalu dia pulang ke Awali, pulang ke perkampungan dia di pinggiran kota Madinah. Dan zaman dulu bukan zaman sekarang naik taksi. Zaman dulu naik onta, angkleng, onta pelan, sampai rumah matahari masih cerah, masih tinggi. Berarti Rasul itu betul-betul salat asarnya di awal sekali waktu. Di awal waktu sekali. Dan ini kesalahan di beberapa daerah yang sengaja azan asar 4:30 jam 5. Sengaja aja mah. Karena alasannya masih banyak orang yang di ladang. Jadi nunggu orang yang di ladang. Yani syariat tergantung orang-orang yang di ladang jemaah. Itu di beberapa wilayah. Saya di kampung istri saya sendiri di Tulungagung, di Trenggalek, begitu. Ya, pertama saya heran, loh kok ini azan apa? Maghrib belum waktu, asar sudah habis. Ternyata asar katanya. Ya, karena nunggu orang-orang di ladang pada pulang. Ini musibah. Justru Nabi salat di awal waktu sekali, salat asar ini. Kemudian fadilatu salatil asr wa annaha salatul wusta, keutamaan salat asar dan salat asar salat wusta. Lalu al-mubadaratu biqada'i shalah al-faitah, yani kalau kita terluput salat dengan suatu hal, maka mengqadanya itu jangan dinanti-nantikan, harus segera. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raqada 'anis shalah, idza nasiya 'anis shalah falyusalluha idza dzakaraha. Kalau kalian terluput salat, tertidur dari salat, maka segera salat ketika ingat, kata Nabi. Jangan pas, oh ya saya lupa kemarin belum salat, nanti kerja lagi. Jangan, saat itu ingat, saat itu dia harus melakukannya. Jam 2 tengah malam atau jam 2 malam, ingat dia kalau tadi siang belum asar, maka segera jam 2 itu bangun, salat asar yang terluput tadi. Salat berapa? Ya salat 4 rakaat salat asar, niatnya mengqadha salat yang terluput. Dan salat yang diqadha hanya salat yang terluput secara tidak sengaja. Adapun yang disengaja maka dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sengaja meninggalkan salat lalu bisa diqadha, berarti dia seolah-olah telah merubah waktu salat dengan sengaja. Dia kan sengaja. Beda kalau tidak sengaja, ketiduran atau lupa. Ini sengaja tidak salat lalu diqadha, berarti dia secara sengaja merubah waktu salat. Seenaknya dia, wis gampang sempetnya berarti. Maka orang yang sengaja, dia tidak ada alat untuk membersihkannya kecuali neraka jahanam, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah dari hadis, jawazu du'a 'ala adh-dhalim bimisli dhulmihi. Bolehnya mendoakan orang yang zalim
sesuai dengan kedzalimannya. Apa nih? Azan dulu? Masuk? Tapi masuk kita acara apa langsung nanti? Atau langsung sholat setelah sholat? Atau ta'lim sendiri? Hah? Baik. Khalas adzan sebentar, adzan dulu, bisa adzan nanggung ada yang perlu disampaikan beberapa poin. Ya, setelah itu kita sholat, setelah itu kita acara pengikraran syahadat untuk calon saudara kita. Tanya jawab di anu aja, ditiadakan. Hah? Setelah adzan nanti. Setelah adzan. Ya, setelah adzan. Nah. Fadhal. أشهد أن Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Akhwani fid din wa azakumullah. Perang Khandaq atau perang Ahzab itu peperangan berkumpulnya pasukan-pasukan dari Quraisy dan selain mereka dari termasuk orang-orang Yahudi. Dan perang Khandaq ini dipicu dengan diusirnya
al-Yahud min Bani Nadir, diusirnya Yahudi dari Bani Nadir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Akhirnya memicu perlawanan. Mereka namanya Yahudi terbiasa mereka memprovokasi bangsa Arab yang menjadi musuh Nabi saat itu orang-orang Quraisy. Mereka melanggar perjanjian yang dibangun antara Nabi dan mereka orang Yahudi di kota Madinah. Maka ketika diketahui pasukan berkumpul untuk menyerang Nabi SAW, barulah Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara menghadapinya. Maka fa'asyara alaihi Salman al-Farisi, maka Salman memberikan masukan kepada Nabi SAW, menyarankan kepada Nabi SAW untuk utara Madinah yang saat itu memang jihatu al-maftuhah amama al-adu, karena dia adalah wilayah yang memang kosong ya di bagi hadapan musuh-musuhnya, sehingga dibuatlah di antara dua bebatuan hitam ya, dibuat apa namanya khandak tersebut atau parit tersebut. Nah kemudian ya ikhwan bin azakumullah, maka terjadilah peperangan apa yang terjadi, namun akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diporak-porandakan, mereka kalah kabur tersebut untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya. Ini diantara sekilas tentang kejadian perang Khandaq. Lalu faedah dari hadis annal aula, taib tadi apa, bolehnya mendoakan kedzaliman atau mendoakan keburukan kepada orang yang zalim dengan doa yang setimpal ya. Jadi tetap tidak boleh lebih. Makanya pernah Aisyah itu ditegur oleh Nabi. Aisyah ditegur lewat berpapasan dengan Nabi. Orang Yahudi yang mengucap salam tapi dipelesetkan. Dia mengucapkan as-sammu alaika ya Muhammad, as-sammu alaika ya Abul Qasim dalam riwayat. As-sammu artinya mati, racun, artinya mampus. Yani as-sammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad gitu. Berarti yang suka mempeleset-pelesetkan ayat-ayat Al-Quran atau lafaz-lafaz syariat, ya kebiasaan Yahudi. Diperintah mengucapkan hittatun nagfir lakum khatayakum, hittatun diganti khintak. Ini suka mempelesetkan ya, mempermainkan ayat-ayat Allah. Kemarin atau beberapa waktu lalu ada postingan di Facebook lewat di beranda saya, katanya wala tamutunna illa wa antum nahdiyun. Ayat Allah lah ini jemaah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, diganti wala tamutunna illa wa antum nahdiyun, yani NU maksudnya. Nahdiyun ini Nahdlatul Ulama. Jangan kalian mati kecuali kalian menjadi seorang NU. Musibah. Yahudi yang disuka pleset-plesetkan Yahudi. Assalamu alayka ya Muhammad. Nabi jawab, wa alaikum. Kata Nabi, kamu juga. Mampus lu Muhammad, lu juga mampus. Sudah. Aisyah dengar suaminya dicaci maki gitu nggak sabar. Dijawab lebih panjang lagi. Alaika samu wa la'natullah wa 'adzabu wa ghadabu wa la'nah. Wah, kepanjangan kata Nabi. Lebih nih. Kata Nabi, mahlan. Pelan-pelan sudah. Apa engkau enggak dengar ya Rasul apa yang dikatakan? Kata Nabi, aku kan sudah jawab. Wa'alaikum. Jadi cukup sudah wa'alaikum. Nah, ini mendoakan kedoliman kepada orang yang, atau mendoakan kejelekan, keburukan, kehancuran kepada orang yang dolim, ya sekedar kedolimnya saja. Sama. Ya. Dan juga yang utama, mendoakan kejelekan kepada orang yang dolim harus dijelaskan sebab kedolimannya, sebagaimana Rasul mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Sebabnya kenapa? Syaghaluna gitu, an salatil wusta. Jadi Nabi di sini menyebutkan alasannya supaya apa? Supaya apa ini jemaah? Litantafi anhu tuhmatul udwan, supaya tidak ada persangkaan yang tidak-tidak. Tidak sembarang kita ini melaknat orang, menjelek, membinasakan, doa binasa, tidak. Sebabnya kenapa? Gitu. Taib. Lalu faedah terakhir,
jawazu ta'khiri shalah an waqtiha fi halil qital. Bolehnya mengakhirkan salat dari waktunya di dalam kondisi peperangan. Namun ada terakhir pembahasan penting jemaah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam perang Khandaq ini, kenapa beliau sampai mengakhirkan waktu salat, sampai beliau tersibukkan waktu salat? Bukankah ada syariat salat khauf? Ya, salat khauf jemaah. Ini salat pada saat takut pada waktu peperangan. Maka jawabannya satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, salat khauf, cara salat khauf dalam peperangan belum disyariatkan. Itu kemungkinan pertama. Sehingga tidak ada saat itu syariat salat khauf, maka Rasul tidak melakukan. Atau yang kedua jemaah, pada saat kondisi itu memang betul-betul mendebarkan, betul-betul tersibukkan, sehingga tidak memungkinkan untuk salat, untuk ingat hatta dengan hati ataupun dengan amal perbuatan. Hatinya pun tidak mungkin khusyuk ketika sholat karena keadaan yang sangat-sangat betul-betul menakutkan atau dalam keadaan perang sangat berkecamuknya misalnya. Maka tidak mungkin untuk sholat saat itu, sehingga Nabi sengaja mengakhirkannya atau Nabi betul-betul terluput tidak sengaja mengakhirkannya. Jelas ya? Maka ada dua kemungkinan ini. Bisa jadi memang salat khauf belum disyariatkan. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah masuk ke pembahasan waktu salat Isya kalau tidak salah insyaallah ya, hadis Ibnu Abbas tentang keutamaan mengakhirkan salat Isya. Nah, jadi kalau salat Isya diakhirkan afdal. 10:30 itu afdal salat Isya, 10:30 malam. Pokoknya mau tengah malam, mau habis jam 10:30 ya, jam 10 malam itu afdal. Namun kalau tidak menyulitkan. Tapi kalau tidak menyulitkan boleh, afdal bahkan. Termasuk ibu-ibu yang di rumah. Ibu-ibu yang di rumah afdal untuk salat Isya diakhirkan. Kebetulan yang nonton sinetron dulu masih bisa sempat. Habis sinetron baru salat Isya. Jangan gitu. Kita niatkan karena memang mengakhirkan salat Isya adalah keutamaan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.